Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran, pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Pada kesempatan pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Agustinus Samgar Friday Free. Saya adalah dosen Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula yang berhome base pada program studi ilmu pemerintahan. Pada kesempatan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi kali ini, saya lebih menekankan pada dharma pendidikan atau pengajaran. Pada dharma pendidikan dan pengajaran ini, saya mengampu beberapa mata kuliah, baik pada program studi ilmu pemerintahan maupun pada program studi ilmu sosiatri. Mata kuliah yang saya ampu antara lain kebijakan sektor publik, mata kuliah pelayanan sektor publik, mata kuliah hubungan negara pasar dan civil society, mata kuliah Pancasila, dan mata kuliah kewiralembagaan. Pada unjuk kerja kali ini saya lebih menekankan pada mata kuliah kebijakan sektor publik, yang mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti program studi yang diampuh pada semester 3 dengan besaran bobot SKS-nya adalah 3 SKS. Mata kuliah ini pada dasarnya mempelajari tentang atau membahas tentang konsep dan teori serta ruang lingkup kebijakan publik beserta aplikasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah kebijakan sektor publik adalah based learning system, yang mana pembelajaran ini tidak hanya memberikan terkait dengan konsep dan teori sebagai pemahaman kepada mahasiswa, tetapi juga pembelajaran dilakukan melalui penelaahan kasus yang terjadi di dalam penyelenggaraan kebijakan publik. Kemudian pembelajaran kasus-kasus ini akan dibedah menggunakan pendekatan atau teori ataupun konsep yang sudah dipelajari dalam pembelajaran mata kuliah ini pada setiap pertemuan dan setiap pokok bahasannya. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini yang meliputi capaian sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan penguasaan pengetahuan. Untuk capaian sikap, mata kuliah ini memasukkan nilai atau core value serviam yang merupakan ciri khas dari visi perguruan tinggi maupun visi keilmuan prodi yang meliputi nilai antara lain cinta dan belas kasih, keberanian, ketangguhan, semangat persatuan, dan kesungguhan atau totalitas. Nilai-nilai ini diharapkan untuk dapat dicapai oleh para peserta didik yang menempuh mata kuliah kebijakan sektor publik pada akhir atau di akhir proses pembelajaran mata kuliah ini. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran mata kuliah kebijakan sektor publik yang disingkat atau disebut dengan istilah capaian pembelajaran mata kuliah. Secara umum ada dua capaian pembelajaran mata kuliah yang hendak dicapai oleh mahasiswa dari hasil proses belajar mata kuliah kebijakan sektor publik, yakni yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis masalah-masalah kebijakan publik dari persoalan-persoalan publik yang terjadi di masyarakat. Dan capaian pembelajaran yang kedua adalah diharapkan agar mahasiswa mampu mengaplikasikan metode perumusan masalah kebijakan publik, mampu menjelaskan dan juga menggunakan model-model dari forecasting, kemudian mampu menjelaskan dan menggunakan metode atau model pengembangan alternatif kebijakan, dan mahasiswa diharapkan mampu dan menjelaskan dan juga menggunakan model dan bentuk rekomendasi kebijakan publik. Kemudian mahasiswa diharapkan agar mampu memahami dan menjelaskan serta menggunakan
model dan bentuk-bentuk dari proses implementasi kebijakan publik. Dan juga yang terakhir adalah mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan dan menggunakan metode ataupun model penilaian atau evaluasi kebijakan publik. Capaian pembelajaran mata kuliah tersebut akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sub capaian pembelajaran mata kuliah yang kemudian akan menjadi pokok-pokok bahasan yang akan dibahas dalam setiap pertemuan pada satu kontrak perkuliahan untuk mata kuliah kebijakan sektor publik. Sub-sub pokok bahasan tersebut meliputi antara lain mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan konsep dasar dari kebijakan publik. CPMK yang kedua diharapkan agar mahasiswa kemudian mampu merumuskan masalah kebijakan publik dengan menggunakan data yang terukur dan sahih. Sub pokok bahasan yang ketiga adalah siswa mampu membuat forecasting kebijakan dengan menggunakan data-data yang terukur dan sahih. Sub CPMK yang berikut diharapkan mahasiswa mampu mengembangkan alternatif kebijakan. Kemudian sub CPMK yang berikut diharapkan agar mahasiswa mampu merekomendasikan kebijakan dalam bentuk sederhana dari policy paper. Ikut diharapkan agar mahasiswa mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik dengan menggunakan data-data yang valid. Dan yang terakhir, diharapkan agar mahasiswa mampu melakukan evaluasi kebijakan publik secara bertanggung jawab dengan menggunakan data-data yang sahih dan terukur serta valid. Demikian sub CPMK yang diharapkan untuk dicapai oleh mahasiswa dalam setiap pertemuan pada mata kuliah kebijakan sektor publik. Untuk dapat mewujudkan capaian pembelajaran mata kuliah yang sudah diuraikan di awal, maka adapun bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan dibahas pada perkuliahan mata kuliah kebijakan sektor publik, antara lain tentang konsep dan teori serta ruang lingkup dari kebijakan sektor publik. Kajian atau materi pembelajaran selanjutnya adalah proses kebijakan publik. Nah, pada proses kebijakan publik ini akan dipelajari dua bentuk proses kebijakan, yakni yang pertama, proses kebijakan publik sebagai aktivitas intelektual dan proses kebijakan publik sebagai aktivitas politik. Masing-masing proses kebijakan publik ini akan dipelajari tahapan-tahapan proses kebijakannya. Yang pertama, proses kebijakan publik sebagai aktivitas intelektual. Di sini mahasiswa akan dibekali tahapan-tahapan proses kebijakan publik sebagai aktivitas intelektual yang dimulai dari tahapan yang pertama, yaitu perumusan masalah kebijakan publik. Yang berikut adalah pembelajaran tentang proses kebijakan publik sebagai aktivitas politik atau pembuat kebijakan itu sendiri, yakni dalam hal ini adalah pemerintah. Yang mana pada tahapan-tahapan ini dimulai dari tahapan penyusunan agenda atau agenda setting. Kemudian yang berikut akan dilakukan tahapan yang namanya formulasi kebijakan. Yang berikut adalah adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan yang terakhir adalah evaluasi kebijakan. Ini merupakan tahapan-tahapan kebijakan publik sebagai sebuah aktivitas politik yang kemudian juga akan menjadi bahan pembelajaran yang akan dibahas pada pertemuan mata kuliah kebijakan sektor publik. Untuk mendukung proses belajar ini dalam rangka mencapai capaian pembelajaran mata kuliah, maka perlu didukung dengan bahan atau buku-buku referensi. Pada perkuliahan mata kuliah kebijakan sektor publik, saya merekomendasikan beberapa buku yang menjadi pegangan baik oleh mahasiswa maupun dosen pengampu mata kuliah. Khusus untuk mahasiswa, wajib memiliki buku pegangan kebijakan publik. Yang pertama, buku pengantar analisis kebijakan publik karya William Dunn. Seperti ini, itu bisa menjadi dianjurkan untuk dimiliki oleh mahasiswa. Yang kedua adalah buku analisis kebijakan publik karya
Agus Subersono ini wajib dimiliki oleh mahasiswa karena memuat secara singkat, padat, dan jelas baik konsep, teori maupun aplikasi dari analisis kebijakan publik itu sendiri. Untuk bentuk pembelajaran yang difasilitasi dalam kegiatan perkuliahan mata kuliah kebijakan publik disiapkan ke dalam dua bentuk pembelajaran, baik luring maupun daring. Kebijakan sektor publik, saya kira sebagai pengantar di awal kita perlu mendapatkan gambaran secara singkat tentang mata kuliah ini mempelajari tentang apa atau hal-hal apa saja yang perlu kita pelajari untuk satu kontrak perkuliahan mata kuliah kebijakan sektor publik. Nah, mata kuliah ini kita fokus untuk mempelajari tentang konsep, teori, dan lingkup dari kebijakan publik itu sendiri berikut dengan aplikasinya. Untuk pertemuan yang pertama ini, kita akan membahas pokok bahasan tentang konsep dan lingkup dari kebijakan publik. Nah, untuk konsep dan lingkup kebijakan publik ini, maksud dan tujuan dari pembelajaran tentang ini supaya kita atau mahasiswa atau peserta didik ini mampu memahami terkait dengan latar belakang konsep ataupun teori pembelajaran tentang kebijakan sektor publik atau kebijakan publik itu sendiri. Baik, itu tindakan dari pemerintah yang dibuat dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dalam wujud atau pengaturan atau dalam bentuk suatu keputusan. Pada dasarnya kebijakan publik itu merupakan tindakan-tindakan dari pemerintah itu sendiri dalam rangka pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Apapun yang dibuat oleh pemerintah itu dapat disebut dengan istilah kebijakan publik. Tetapi tidak semua yang dilakukan itu juga disebut sebagai kebijakan. Kebijakan itu bisa dalam bentuk suatu pengaturan ataupun dalam bentuk keputusan-keputusan yang dibuat khusus oleh pemerintah. Kemudian, kebijakan itu merupakan hasil dari proses politik yang dijalankan dalam suatu pemerintahan yang dalamnya terkandung langkah-langkah atau upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan negara. Dalam praktiknya, kebijakan publik dilepas dari peran dan fungsi aparat atau birokrasi pemerintah. Dari gambaran umum kebijakan publik ini sendiri, kalau kita merujuk kepada pendapat dari para ahli, Thomas Dye mendefinisikan kebijakan publik itu sebagai whatever governments to do or not to do. Artinya bahwa segala sesuatu yang diputuskan untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Akan lebih lanjut bahwa yang pertama, kebijakan publik itu adalah segala sesuatu yang dibuat oleh pemerintah, kemudian bisa yang dilakukan, bisa juga yang tidak dilakukan. Hanya tindakan-tindakan tertentu yang dapat dikategorikan menjadi kebijakan publik. Contoh, seorang pejabat publik, misalnya seorang bupati, ketika dia memutuskan untuk kemudian tidak menggunakan kendaraan dinas dalam bepergian, dalam pelaksanaan tugas, itu tidak dapat dikategorikan sebagai kebijakan publik. Bila mana atau kapan atau seperti apa sesuatu tindakan pemerintah itu dapat dikategorikan sebagai kebijakan publik. Tindakan pemerintah yang dapat dikategorikan sebagai kebijakan publik adalah segala keputusan atau kegiatan atau apapun itu yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka penyelesaian masalah-masalah publik, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan publik, atau suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka ingin merubah suatu kondisi yang terjadi atau suatu kondisi yang ada menjadi suatu kondisi yang lebih baik lagi. Seperti itu. Nah, peraturan daerah itu kemudian dapat disebut sebagai keputusan publik dan selanjutnya dapat diterjemahkan menjadi kebijakan publik. Atau dalam bentuk lain kebijakan publik misalnya, pemerintah membuat suatu program untuk bangun jalan atau bangun jembatan misalnya. Tujuannya adalah untuk menyediakan sarana penghubung dalam bentuk jalan kepada masyarakat antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lain. Ini untuk kepentingan umum.
maka apa yang diputuskan oleh pemerintah itu terkait dengan pembuatan jalan dapat dikategorikan sebagai kebijakan publik. Jadi kebijakan publik itu bentuknya bisa dalam bentuk keputusan, bisa dalam bentuk program ataupun kegiatan, bisa dalam bentuk instruksi. Misalnya, kemarin ketika kita dilanda COVID-19, ada instruksi Presiden yang mewajibkan kepada semua masyarakat untuk mengenakan masker ketika beraktivitas. Kepada masyarakat untuk dilaksanakan. Kemudian secara lebih lanjut diturunkan lagi kepada lembaga-lembaga birokrasi di bawahnya untuk membuat semacam peraturan yang mewajibkan kepada masyarakat untuk melaksanakan apa yang menjadi instruksi dari Presiden itu. Ini juga bagian dari yang disebut dengan istilahnya kebijakan publik itu sendiri. Jadi kalau kita merujuk kepada definisi ini, Thomas Dye yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang diputuskan atau tidak diputuskan oleh pemerintah. Tapi kita jelaskan bahwa misalnya ada suatu kondisi yang terjadi di masyarakat yang membutuhkan intervensi pemerintah untuk mengeluarkan itu dalam bentuk kebijakan publik. Misalnya ada jalan yang rusak. Kemudian jalan yang rusak ini adalah kewenangan dari pemerintah untuk kemudian membangun kembali jalan yang rusak ini. Tidak mengambilkan keputusan apa-apa. Dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu misalnya, karena anggaran biayanya kurang, atau sumber daya yang lain itu masih belum siap, dan seterusnya. Akhirnya pemerintah tidak mengambil keputusan itu untuk memperbaiki jalan yang rusak itu. Nah, ini dapat disebut juga tindak keputusan pemerintah itu untuk tidak melakukan ini dapat disebut dengan istilah kebijakan publik, yang mana pemerintah tidak mengambil keputusan apapun terkait dengan kondisi atau masalah atau kebutuhan masyarakat yang perlu diatasi melalui intervensi pemerintah melalui kebijakan. Nah, berarti masuk dari istilah apapun yang dilakukan ataupun yang tidak dilakukan oleh pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik. Ada kebijakan skala nasional, ada kebijakan skala atau lingkup daerah, ataupun ada kebijakan skala lingkup desa. Itu adalah kategori-kategori kebijakan. Adapun bentuk-bentuk kebijakan berdasarkan jenis kebijakan itu sendiri. Yang pertama ada yang namanya kebijakan substantif. Nah, kebijakan substantif ini adalah kebijakan yang dibuat dalam rangka untuk memenuhi atau menjawab persoalan-persoalan substantif. Misalnya ada masalah ekonomi, lahirlah kebijakan yang terkait dengan urusan ekonomi. Ada masalah sosial, lahirlah kebijakan untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Kemudian ada kebijakan, ada masalah di dalam bidang atau aspek pendidikan, lahirlah kebijakan dalam urusan yang mengatasi masalah kesehatan ataupun pendidikan. Artinya kebijakan substantif adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka untuk menjawab kebutuhan ataupun menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat. Persoalan itu harus persoalan yang bersifat publik umum. Kebijakan publik dapat diambil untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh sebagian besar masyarakat dan berdampak luas. Kalau masalah pribadi ya itu bukan lalu kemudian minta pemerintah untuk atasi masalah ini melalui suatu keputusan publik. Tidak bisa. Merupakan gambaran dari proses kebijakan publik politik yang mana dikemukakan oleh Anderson. Yang pertama bahwa dalam kebijakan publik politik itu dimulai dari tahapan yang namanya agenda setting. Bagaimana pemerintah menyusun agenda kebijakan dari isu, dari masalah yang kemudian berkembang menjadi isu kemudian menjadi agenda pemerintah. Kemudian yang berikut ada tahapan yang namanya formulasi kebijakan atau polisi formulasi. Dari isu yang sudah berkembang, yang kemudian sudah menjadi agenda pemerintah, lalu kemudian dirumuskan kebijakan yang akan diambil untuk mengatasi masalah yang terjadi itu. Dari rumusan kebijakan yang sudah dibuat, lalu kemudian pemerintah memutuskan mana alternatif kebijakan yang sudah dirumuskan untuk dijadikan sebagai kebijakan. Maka tahapan ini disebut istilahnya policy adoption.
Di sini akan dipelajari sekarang model-model pengambilan keputusan yang dibuat oleh pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan. Kemudian berikut ada yang namanya policy implementation. Bagaimana kebijakan yang sudah diputuskan itu dilaksanakan. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh implementer atau pelaksana kebijakan dari kebijakan yang sudah diputuskan. Selanjutnya adalah policy assessment atau evaluasi atau penilaian kebijakan. Tahapan ini mempelajari tentang bagaimana kita menilai atau seorang pembuat kebijakan itu kemudian menilai kembali hasil dari kebijakan itu sendiri. Misalnya ada program bangun jembatan, ketika sudah dilaksanakan implementasi, kemudian hasil dari pembangunan jembatan itu dilihat manfaatnya. Apa hasilnya? Apakah hasil itu sudah menjawab apa yang menjadi tujuan? Atau hasil itu kemudian malah menyimpang dari apa yang menjadi tujuan dari kebijakan itu sendiri? Bila mana kebijakan itu sendiri kemudian tidak berdampak atau tidak berhasil sesuai dengan tujuannya, maka dapat dikategori kebijakan itu tidak berhasil. Lalu kalau tidak berhasil, apa rekomendasinya untuk perbaikan selanjutnya? Nah, ini dari tahapan penilaian kebijakan. Ini adalah proses kebijakan publik sebagai sebuah aktivitas politik. Biasanya para pembuat kebijakan itu sendiri. Tahapan-tahapan dilakukan oleh para pembuat kebijakan itu sendiri. Nah, bagaimana tahapan kebijakan yang dilakukan oleh para analis kebijakan? Berikut ada yang namanya proses kebijakan publik sebagai sebuah aktivitas intelektual dilakukan oleh para analis. Maka tahapan yang paling pertama dilakukan itu adalah identifikasi masalah kebijakan atau proses perumusan masalah kebijakan. Masalah-masalah itu diidentifikasi. Apa yang melatar belakangnya, apa yang menyebabkan masalah itu terjadi. Dari masalah yang muncul kemudian menjadi masalah substantif, kemudian berkembang menjadi masalah formal. Nah, masalah formal itu kemudian dicari alternatif solusinya. Seperti apa? Yang berikutnya ada yang namanya tahapan forecasting. Tahapan forecasting ini adalah tahapan kita memprediksi kondisi yang akan terjadi jika masalah ini diambil kebijakan atau masalah ini kemudian dibiarkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi ketika kita membahas tadi mengenai dengan kebijakan publik, Pak, kebijakan publik kan kebijakan yang dibuat untuk mengatasi persoalan publik atau umum. Nah, di sini tapi kita melihat dari para pembuat kebijakan itu tadi ada kelompok kepentingan dan partai politik. Hasil dari kebijakan publik kan untuk kebutuhan masyarakat nih, Pak. Tetapi kita lihat dengan realita untuk sekarang ini tuh kebanyakan tuh kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah itu mendapat pertentangan. Banyak sekali kebijakan publik yang ditolak oleh masyarakat. Dan apakah yang menjadi pertanyaan saya, apakah ini ada intervensi dari pembuat kebijakan? Karena kita melihat lagi tadi yang membuat kebijakan itu kan kelompok kepentingan. Secara tidak langsung kelompok kepentingan ini punya tujuan-tujuan tersendiri. Termasuk dengan partai politik, Pak. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, apakah hasil dari hasil dari kebijakan ini yang sering ditolak oleh masyarakat ini ada intervensi dari kelompok kepentingan dan partai politik atau tidak? Terima kasih. Yang pertama saya jawab dulu pertanyaan dari Indah terkait banyak kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat itu kemudian bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak atau keinginan dari masyarakat. Nah, Pak ambil contoh ketika proses perumusan program desa. Itu prosesnya itu dimulai dari penyerapan isu. Ya kan? Mulai dari musrembang DUS, kemudian berkembang menjadi musrembang DES, misalnya dalam proses perumusan program-program kerja desa. Nah, langkah ini benar, secara teknis diatur. Tetapi missingnya adalah bahwa yang pertama, bisa jadi apa yang disampaikan oleh masyarakat kepada pembuat kebijakan itu kemudian dilewati. Atau pemerintah kemudian salah merumuskan
atau salah mengidentifikasi masalahnya. Nah, itu sehingga tidak menjawab apa yang dibutuhkan. Masyarakat kemudian tidak puas. Oh, ini keliru, salah kebijakannya, kok buat begini. Atau bisa jadi pada proses pelaksanaannya yang kemudian menyimpang. Ini beberapa hal yang melatar belakang. Kenapa kok kemudian banyak kemudian kebijakan-kebijakan itu kemudian kok menimbulkan persoalan. Bisa jadi ada tahapan yang kemudian tidak dilakukan atau dilewati, atau yang kedua bisa jadi salah mengidentifikasi masalah yang sebenarnya, atau kemudian yang berikutnya yang ketiga bisa salah implementasi, salah pelaksanaannya. Nah, ini persoalan-persoalan yang menimbulkan, yang melatar belakang kenapa kok kemudian satu kebijakan itu malah menimbulkan persoalan atau kemudian tidak solutif atau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Yang memiliki minat atau yang mengalami langsung persoalan itu. Ini disebut sebagai kelompok kepentingan. Mereka juga dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan itu. Mulai dari penyerapan aspirasi. Ketika misalnya musrembang dus, masyarakat di dusun itu dilibatkan di dalam proses perencanaan program yang akan dibuat oleh pemerintah desa. Nah, mereka itu dikategorikan sebagai kelompok kepentingan. Tidak dalam perspektif negatif, beda dengan kepentingan yang partai politik ya. Beda, mungkin orientasinya orientasi politik. Saya merekomendasikan buku referensi analisis kebijakan publik punyanya Agus Subersono, konsep dan teori serta aplikasinya, dan juga yang wajib menjadi pegangan adalah buku analisis kebijakan publik karya William Dunn. Dua buku ini wajib menjadi pegangan setiap mahasiswa yang mengikuti proses perkuliahan untuk mata kuliah kebijakan serta publik. Kemudian ada juga buku bahan referensi lain dari pembelajaran kasus atau studi yang kita dapat akses melalui publikasi atau jurnal yang di media-media online. Itu sumber pembelajarannya. Yang berikut, apakah ada pertanyaan? Saya kira hari ini pertemuan kita untuk pembelajaran tentang konsep dan lingkup dari kebijakan publik kita cukup sampai di sini. Minggu depan kita akan mulai dengan pokok bahasan yang berikutnya, yaitu terkait dengan kebijakan publik sebagai proses atau aktivitas politik, dimulai dengan pembahasan tentang agenda setting atau penyusunan kebijakan. Harap itu dipersiapkan dengan baik, buku referensi disiapkan. Selanjutnya kita akhiri perkuliahan ini, kita lanjut lagi pada pertemuan akan datang di minggu depan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Demikian gambaran terkait dengan pembelajaran mata kuliah kebijakan sektor publik sebagai pernyataan unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi khususnya pada bidang pendidikan dan pengajaran. Demikian, terima kasih. Selamat pagi.